menjadi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari awali ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan kita mempersembahkan semua yang terbaik dari hidup kita. Rasa syukur kita, ungkapan terima kasih buat kasih yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dia baik, Dia mengasihi setiap kita. Bahkan Dia menjadikan setiap kita biji matanya. Pagi hari ini mari responi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kasih Tuhan yang begitu sempurna, kasih Tuhan yang tidak pernah gagal bagi setiap kita. Angkat tangan kita, mari menyembah pagi hari ini. Semua lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Yang mengikuti streaming juga saya menyapa, selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Kita akan memulai pada saat ini, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan yang menghantar kami ke tempat ini. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kami memohon berkat dan rahmat-Mu yang akan Tuhan limpahkan sepanjang ibadah ini. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Pada saat ini kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang melayani, umat-Mu yang telah siap memuji dan menikmati hadirat-Mu. Mari Tuhan memberkati. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari jemaat kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari jemaat diberikan waktu untuk kita mengaku dosa kita secara pribadi kepada Tuhan, serta mensyukuri kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang merendahkan diri kami dan mengaku dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar siapa kami yang lemah dan tersesat. Kecenderungan hati kami hanya kepada kesenangan hati kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami percaya hanya oleh anugerah-Mu kami boleh diselamatkan. Hanya kuasa darah Yesus yang menebus dosa kami dan yang melayakkan kami untuk datang kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu dalam dan mulia. Sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan kasih-Mu. Hati kami meluap-luap karena cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami beribadah kepadamu, bersuka cita dan merayakan kasih-Mu. Kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya Tuhan disenangkan. Segala hormat, pujian, dan penyembahan, keagungan hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah pagi ini diambil di Roma 3 ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyatakan pengakuan Imanesia Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah,
terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari umat Tuhan kita memuji Tuhan, karena betapa dalamnya kasih setia Tuhan, betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya
nama Tuhan. Mari pujilah Dia, satu-satunya sumber kebenaran kita yang telah membebaskan kita dan berkuasa atas kita. Haleluya, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan karya-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dan kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku,
penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang melembutkan hati kami, sehingga kami dimampukan menjalani proses untuk semakin serupa dengan Engkau. Sehingga kami juga dikuatkan ketika kami melihat realitas yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hati kami tetap berpaut kepada Engkau dan bersandar kepada Engkau. Kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sayang kepada kami. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari eksposisi Perjanjian Lama. Kita akan sampai di Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Nah, saya memberikan sebuah tema, yaitu sebuah perbedaan yang Allah berikan bagi orang benar dan orang fasik. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kita semua pernah mendengar istilah barang KW. Apa sih barang KW itu? Apa? Barang palsu begitu ya.
Barang KW itu macam-macam, ada yang KW1, KW2, KW3 dan seterusnya begitu. Nah, itu menunjukkan tingkat kualitas, seberapa presisi, seberapa sama, itu namanya barang KW. Tapi kalau di dalam dunia perhandphonan Bapak Ibu, ada satu istilah lagi yang mungkin di antara kita mungkin masih belum begitu familiar ya. Namanya itu adalah HDC. Ada yang pernah mendengar? HDC. HDC itu singkatan dari High Definition Copy. Nah, biasanya itu iPhone yang banyak ini ya. Jadi ini adalah satu satu barang tiruan sebetulnya. Sebetulnya ini barang KW, tapi tingkat kepresisiannya itu benar-benar mungkin 99% itu sama persis begitu. Kalau orang biasa, ya saya pun mungkin kalau melihat barang HDC itu sekilas itu, oh ya ini asli begitu. Ini asli. Makanya hati-hati ya, kan ada beberapa toko itu yang menjual barang ini yang seperti digambar ini. Kok murah banget ya, harganya kok cuman separuh gitu kadang-kadang ya. Lalu kita tergoda, wah rasanya ini barang bagus, murah dan ya dibeli aja. Tapi kita nggak tahu sebetulnya itu adalah barang HDC, jadi itu adalah tipuan sebetulnya. Itu bukan tipuan, tiruan. Istilahnya itu super copy. Sekali lagi secara fisik sama persis. Tapi kalau Bapak Ibu membukanya gitu, melihat softwarenya, melihat fitur-fiturnya dan beberapa detail, itu pasti berbeda. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita itu kesulitan ya membedakan ini mana yang asli, ini mana yang palsu. Kadang-kadang kita melihat ya semuanya sama. Padahal itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Cuman kita tidak tahu. Kadang-kadang kita dibuat bingung pada waktu mau membeli barang. Ini asli atau bukan ya begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kurang lebih kebingungan yang sama itu juga pernah dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Ketika mereka itu melihat kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Mereka itu bingung. Mereka itu bertanya begini, mengapa ya orang fasik, orang jahat kok malah terlihat beruntung? Pertanyaannya, Tuhan ini diam kah? Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah justru Tuhan mengizinkan dan memberkati orang-orang jahat tersebut? Ini menjadi sebuah kebingungan yang terjadi pada waktu itu. Sehingga mereka itu sekali lagi, mereka itu susah. Ya, mereka tidak melihat perbedaan antara orang-orang fasik dan orang-orang benar. Makanya yang terjadi pada waktu itu apa? Mereka mengambil sebuah kesimpulan. Mereka berani terhadap Tuhan sampai mereka ngomong, Tuhan rasanya engkau itu berpihak deh pada orang jahat. Kenapa? Karena orang jahat itu loh hidupnya dalam tanda kutip rasanya engkau memberkati mereka. Begitu. Nah ini yang menjadi pergumulan pada waktu itu. Dan bukankah ini juga menjadi sebuah pergumulan kita atau sebagian kita pada saat ini Bapak Ibu. Secara faktual, secara realita, kita ini menjumpai ya banyak orang di luar Tuhan, tetapi hidup mereka itu bisa berlimpah, mereka lebih mujur ketimbang anak-anak Tuhan. Betul? Sehingga yang terjadi apa? Akibatnya apa? Banyak anak Tuhan itu berpikiran sama seperti bangsa Yehuda pada waktu itu. Ya, mereka berpikir rasanya Tuhan ini enggak sayang deh. Rasanya Tuhan itu juga sama-sama memberkati orang jahat, orang baik, ya sudah rasanya sama aja begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang membuat pada waktu itu Tuhan merespon begitu keras atas perkataan mereka. Tuhan merespon begitu keras karena bangsa Yehuda itu dikatakan mereka kurang ajar. Ya, mereka kurang ajar. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 17 ini. Di bagian penghujung pasal 3 ini, kita akan bisa melihat ternyata Tuhan itu membuat sebuah perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Memang
Kalau dinilai secara fisik, ya nggak ada bedanya. Tetapi kalau dicermati lebih dalam, dicermati dari jaminan, dicermati dari bagaimana seseorang berseru kepada Tuhan, ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan merespon setiap seruan orang-orang benar, maka kita akan menemukan perbedaan bahwa Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang benar. Nah, mari kita membaca dari Maleaki pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Mari saya akan membaca ayat 16, Bapak Ibu ayat yang ke-17, lalu ayat 18 kita baca bersama-sama. Oke, kita mulai. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 bersama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Amin. Setelah sekian bagian kita pelajari, kita melihat bagaimana bangsa Yehuda mempertanyakan keadilan Tuhan. Kita melihat kebingungan bangsa Yehuda ketika melihat orang jahat kok sepertinya hidupnya mujur. Orang fasik kok sepertinya diberkati oleh Tuhan. Sampai suatu ketika mereka mengambil sebuah kesimpulan, percumalah beribadah sama Tuhan. Enggak ada untungnya, podo ae. Percuma mengikuti Tuhan, sama saja. Pada satu titik mereka pada akhirnya mengikuti orang-orang yang fasik itu. Nah, di dalam bagian penutup ini menjadi sebuah jawaban, menjadi sebuah penghiburan, menjadi sebuah penegasan bahwa sebetulnya tidak seperti yang bangsa Yehuda pikirkan. Tuhan memberikan sebuah perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang yang benar. Di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Engkau akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada satu perbedaan di sini. Nah, mari kita melihat apa saja perbedaan yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Apa saja yang Tuhan ingin nyatakan kepada penduduk Yehuda pada waktu itu berkaitan dengan respon Tuhan terhadap orang-orang yang benar. Nah, mari kita melihat satu persatu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat yang ke-16a dan b, kita menemukan perbedaan yang pertama adalah Tuhan itu mendengar dan memperhatikan orang-orang benar. Ayat yang ke-16a dan 16b, saya baca di sana dikatakan yang berwarna hijau ya. Tuhan itu memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Bukan hanya mendengar, tetapi juga ada penegasan memperhatikan. Nah, yang menarik di dalam bagian ini, kalau kita membaca surat-surat atau kitab-kitab di Perjanjian Lama di dalam teks Ibrani kuno, maka sebetulnya kita itu tidak menemukan tanda baca yang seperti kita temui saat ini. Kalau kita sekarang dengan mudah ya membaca Alkitab itu akan ada titik, koma, tanda baca, tanda seru, titik dua, dan lain sebagainya, paragraf dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu atau teks Ibrani yang asli ya, naskah-naskah asli itu yang ditemukan itu sebetulnya nggak ada. Makanya di dalam bagian ini ada beberapa ada perbedaan penafsiran begitu. Di dalam peletakan tanda baca. Nah, kalau kita melihat di dalam
Alkitab kita bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan ayat 16b dan c itu merupakan isi perkataan orang benar. Isi perkataan dari orang benar. Bapak Ibu melihat ya, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, (2) dalam tanda petik Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Kalau bahasa Indonesia begitu jelas ya, ini adalah ucapannya orang yang benar. Tetapi di dalam mayoritas terjemahan bahasa Inggris itu bukan seperti ini artinya. Jadi kata-kata ini itu merupakan respon dari Tuhan. Jadi hampir semua versi Alkitab bahasa Inggris itu memperlakukan ayat 16b dan c, ya 16b dan c itu adalah respon Tuhan. Bukan isi perkataan orang benar, bukan. Tapi itu adalah respon Tuhan. Nah, di dalam hal ini sekali lagi pemilihan dari mayoritas penerjemah Alkitab itu sekali lagi memilih ini adalah responnya Tuhan. Kenapa? Karena yang terpenting itu adalah responnya Tuhan. Bukan apa yang dibicarakan orang. Kalau kita melihat ya di dalam bagian-bagian yang sebelumnya, di dalam bagian-bagian sebelumnya, orang-orang fasik itu juga membicarakan sesuatu tentang Tuhan. Betul ya? Mereka juga berbicara tentang Tuhan itu seperti apa. Tuhan ini begini kalau Bapak Ibu membaca ayat 13. Ya. Di sana dikatakan, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau. Ini oleh orang-orang fasik begitu ya. Jadi ini orang fasik itu juga membicarakan tentang Tuhan. Demikian pula dengan orang-orang benar. Itu juga berbicara tentang Tuhan. Nah, sama seperti perkataan orang-orang fasik didengarkan oleh Tuhan. Ya di dalam ayat 17a, kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu, itu pasal 2. Jadi ini direspon oleh Tuhan. Nah, orang-orang benar itu juga berbicara tentang Tuhan dan Tuhan juga merespon. Tuhan juga merespon. Orang fasik ngomong, Tuhan respon, Tuhan dengar. Orang benar ngomong, Tuhan respon, Tuhan dengar. Tapi yang membedakan apa? Sama-sama direspon Tuhan, sama-sama didengar oleh Tuhan. Tapi yang membedakan apa? Perbedaannya adalah terletak di dalam bagian ini. Perkataan orang-orang benar itu tidak hanya didengarkan, tetapi juga diperhatikan. Ini dua hal yang berbeda. Didengarkan dan diperhatikan. Bukan hanya didengarkan, tapi diperhatikan. Nah, pemunculan didengarkan, diperhatikan ini merupakan satu penekanan begini loh Bapak Ibu. Memperhatikan. Dan ini kalimatnya didengarkan, memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan seperti itu. Memperhatikan itu biasanya adalah sesuatu tindakan yang lebih serius daripada sekedar mendengarkan. Ya, memperhatikan itu sesuatu yang lebih serius daripada mendengarkan. Bapak Ibu bisa mendengarkan tanpa memperhatikan. Biasanya kalau anak kita ngobrol gitu ya, kita dengar nggak? Dengar. Tapi kita memperhatikan nggak? Nggak juga, ya pokoknya dengar lewat begitu aja. Betul ya? Atau kalau suami atau istri kita ngobrol panjang lebar, itu bapak-bapak dengarkan nggak? Dengar sih. Tapi memperhatikan nggak? Belum tentu gitu ya. Kadang-kadang sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Nah di dalam bagian ini ketika ada kata memperhatikan dan mendengarkan. Sekali lagi penulis ingin menegaskan ini sesuatu yang lebih dari sekedar mendengar. Dan ada contoh-contohnya kalau di dalam Alkitab misalkan begini. Misalkan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelian. Lalu ada kata memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Bukan hanya mendengar, tapi juga memperhatikan. Lalu di dalam Mazmur 17 ayat 1, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah suaraku. Jadi ada satu penegasan, bukan hanya didengar, oke aku mendengar apa yang kamu omongkan. Enggak, tetapi aku juga memperhatikan apa yang menjadi keluh kesahmu. Lalu di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-19. Di sana juga kata sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang ditegaskan di dalam bagian ini.
Nah sekali lagi, seseorang itu kadangkala hanya mendengar tapi tidak mau memperhatikan. Di Alkitab juga ada yang seperti itu. Ini mendengar saja tapi tidak mau memperhatikan. Misalkan di dalam 2 Tawarik 33 ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Manasye dan rakyat pada waktu itu dengar enggak suara Tuhan? Dengar. Tapi mereka tidak memperhatikan. Mereka tidak menghiraukan. Tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Lalu di dalam Yesaya 48 ayat 18, lalu juga Sakaria 7 ayat yang ke-11. Ini menunjukkan orang itu bisa mendengarkan, tapi belum tentu memperhatikan. Orang itu bisa mendengarkan tapi belum tentu memperhatikan. Kalau di dalam seni berkomunikasi, ya kan? Pernah enggak Bapak Ibu ngomong sama lawan bicara gitu ya, curhat istilahnya. Tapi lawan bicara Bapak Ibu itu mengerjakan aktivitas sambil mungkin ngetik atau sambil scroll HP begitu. Menurut Bapak Ibu, orang yang Bapak Ibu ajak ngomong itu mendengarkan enggak? Mendengarkan pasti. Tapi memperhatikan isi hati, curhatan hati kita enggak? Belum tentu, bahkan mungkin tidak. Loh tapi dengar loh, iya dengar sih. Tapi memperhatikan, belum tentu. Makanya Bapak Ibu, saya berusaha kalau ngobrol sama orang, selalu jaga kontak gitu. Kenapa? Karena beberapa orang itu ya, disalami aja. Itu kalau tidak melihat matanya, itu tersinggung. Selamat hari Minggu Tuhan memberkati, terus pas kita noleh begini, dia itu bisa ngedumel. Kenapa ya? Dia nyalami aku kok gak ngelihat mataku gitu. Ya, ada yang seperti itu. Ketika ngobrol begitu ya, kita dengarkan, tapi kita tidak melihat orangnya, kita melihat yang lain. Itu orang bisa tersinggung. Kenapa? Karena memang mendengar itu belum tentu memperhatikan. Tapi di dalam bagian ini Tuhan itu bukan hanya mendengar, tapi memperhatikan, memberikan attention yang khusus. Ya, memberikan satu perhatian yang khusus kepada umatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Aplikasinya begini, mungkin kita yang sudah puluhan tahun itu berdoa, mungkin kita yang di antara kita yang sudah bergumul bertahun-tahun berseru kepada Tuhan dan tidak mendapatkan jawaban. Mungkin kita berpikir begini, aduh Tuhan, jangankan memperhatikan, mungkin mendengar aja enggak kali ya. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita berpikir apakah Allah itu mendengar dan mengasihi kita, itu menjadi sebuah pemikiran yang tiba-tiba muncul. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik. Pada waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani, pada waktu dia bergumul, di sana dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat 39. Tuhan juga bergumul, Tuhan berseru. Dan Tuhan berseru itu enggak main-main, dia berseru dengan sungguh-sungguh, dia berkata, kalau boleh Tuhan, kalau boleh ya Bapa, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Bapak Ibu kita tahu ya, dengan jelas Bapa menjawab apa? No, tidak. Demi memberikan keselamatan, Allah mengutus Yesus. Yesus harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, meskipun Yesus itu merasa seolah-olah Bapaknya ini telah meninggalkan dia. Dia terus berdoa dengan tekun dan sabar karena dia percaya bahwa Allah itu mendengar dan memperhatikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa mungkin kita tidak melihat bagaimana cara Allah bekerja atau tidak memahami bagaimana Allah mendatangkan kebaikan di dalam pergumulan kita. Tetapi mari kita belajar dari bagian ini. Tuhan itu terhadap umatnya bukan hanya mendengar kok, tetapi memperhatikan. Dia mengerti setiap keluh kesah isi hati kita. Bapak Ibu, saya mengatakan demikian ya. Kita ini harus menyerahkan apa yang tidak kita ketahui kepada Allah yang Maha Tahu. Dia senantiasa mendengarkan, memperhatikan, dan bekerja menurut caranya. Ketika kita memiliki pemahaman seperti ini, kita menyerahkan, ya kita memang tidak tahu.
Tapi satu hal yang kita tahu, biarlah Tuhan mendengarkan, memperhatikan dan bekerja menurut caranya. Maka kita akan bisa mengatakan, Tuhan, kami tidak perlu tahu. Kami tidak perlu tahu mengapa doa-doa kami terkadang tidak terjawab. Tapi Tuhan tolong kami untuk menantikan waktu-Mu. Karena kami tahu Engkau baik. Karena kami tahu Engkau baik. Bapak Ibu percayalah, ketika kita berlutut untuk berdoa, Allah itu mendengarkan kita dengan telinganya. Bukan hanya mendengarkan, Allah itu memperhatikan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah yang maha tahu dan Allah memiliki rencana, memiliki caranya untuk menggenapi rencananya itu, bekerja menurut caranya, bukan menurut cara kita. Nah ini di dalam bagian ini kita belajar ya. Yang pertama, perbedaan yang sangat mendasar antara orang yang jahat dengan orang yang benar. Ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar dan memperhatikan. Lalu yang kedua, Tuhan itu memastikan atau menjamin nasib orang-orang benar. Ayat 16c, ayat 16c. Di sana dikatakan yang berwarna hijau saya baca ya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 16c. Nah yang menarik di dalam bagian ini ada kata peringatan. Peringatan. Maksudnya apa peringatan ini? Nah di dalam ayat yang ke-16c di situ dikatakan ada kata peringatan atau di dalam bahasa Ibrani itu ada sikaron. Itu sebetulnya bentuknya itu bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Itu bisa berbentuk hari raya. Ya, ayat-ayatnya sudah saya tulis ya. Jadi hari raya itu adalah sebuah hari peringatan. Ini diperingati, diingat ya. Memorinya itu disegarkan kembali dalam bentuk hari raya, itu peringatan. Lalu juga bisa berbentuk objek tertentu. Ya, objek tertentu. Bisa berupa kalau di dalam perjanjian lama seringkali bangsa Israel itu diminta oleh Tuhan untuk mendirikan tumpukan batu, ya kan? Pada waktu bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan lalu nyebrang sungai Yordan, Tuhan memerintahkan kepada bangsa ini, tumpuklah batu-batu di situ, ya ini menjadi peringatan. Supaya nanti kalau anak cucumu melihat batu itu, kamu bisa mengatakan, apa arti batu itu? Yaitu Tuhan yang bekerja, yang menolong bangsa Israel menyeberangi dan masuk ke tanah Kanaan. Itu peringatan, jadi bisa berupa sebuah objek. Tapi itu juga bisa berupa sebuah catatan. Catatan, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting adalah dari peringatan itu adalah sesuatu itu tidak boleh dilupakan ya, namanya peringatan, terus diingat. Nah, gambarannya itu seperti seorang raja yang memerintahkan hamba untuk menuliskan sesuatu. Ya, sesuatu yang telah diputuskan sebagai sesuatu bukti yang kuat, sebagai dasar hukum begitu sampai selamanya, dan keputusan itu akan terus mengikat begitu. Nah contohnya seperti apa? Nah peringatan itu contohnya seperti di dalam kisah Zerubabel. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Esra 5 ayat 17, ini ada sebuah peringatan tertulis, ditulis oleh seorang raja yang ditemukan, dan ini menjadi sebuah kekuatan. Jadi pada waktu Zerubabel mendapatkan dukungan penuh dari gubernur Persia, ya itu ceritanya kan pada waktu itu Zerubabel mau membangun lagi kotanya, tapi kan nggak boleh. Loh, kenapa kamu membangun itu? Nggak boleh. Tapi Zerubabel bilang, loh, kami membangun itu karena sudah ditentukan oleh raja sebelumnya. Itu sudah ada keputusan itu, keputusan tertulis, kami boleh begitu. Nah ketika itu dicari-cari itu di ayatnya itu Esra 5, 17 dan Esra 6 ayat 2, catatan itu ketemu, maka itu dijadikan sebuah dasar. Ini loh, ada peringatan ini, ada catatannya ini. Maka mereka membangun. Lalu juga di dalam kasusnya Mordekai yang telah menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros, susah banget namanya ya, Ahasiweros. Itu juga begitu. Ada sebuah
keputusan, ada sebuah maklumat begitu yang tertulis oleh raja bahwa ini ada sebuah penyelamatan, ada sebuah penyelamatan terhadap Raja Ahasiwerus ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi ini ketika ditulis sebuah peringatan menunjukkan bahwa Tuhan terhadap umatnya itu tidak main-main, bukan hanya mendengar dan memperhatikan, tetapi menjamin. Ada satu dasar yang kuat terhadap nasib orang-orang percaya ini seperti apa. Tuhan yang akan memegang. Ini menjadi sesuatu yang penting, ada bukti yang kuat yang tidak boleh diganggu-gugat dan tidak bisa diganggu-gugat. Ada satu keputusan yang sudah diambil dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Bukti tertulis itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya kan? Entah itu dalam bentuk tulisan atau kalau sekarang itu dalam bentuk screenshot misalkan gitu ya, dari tangkapan layar HP itu menjadi sesuatu yang penting bagi saya. Terutama kalau kita ini berkomunikasi atau membahas sesuatu yang vital. Misalkan janjian dengan siapa begitu. Kadang-kadang kan kita hanya by phone. Oh ya janjian ya nanti hari ini datang ke tempat ini untuk misalkan memberikan layanan atau servis begitu. By phone aja menurut saya itu kurang kuat kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau kita tagih, Pak kapan hari sudah janji loh ya. Loh kapan? Loh Bapak sudah telepon. Loh mana ya? Saya nggak ingat deh. Wah cilaka kalau sudah begitu. Makanya saya selalu bilang sama beberapa orang, kalau kamu janjian sama orang, walaupun sudah by phone, kalau ada WA, chat sekali lagi, screenshot. Kenapa? Itu jadi bukti. Kalau by phone, kalau nggak direkam, nggak ada buktinya, betul nggak? Tapi kalau ada screenshot kan, Pak, misalkan kita mengingatkan ya, Pak, tanggal 10 Agustus ya, datang. Misalkan orangnya lupa, waduh lupa ya, saya nggak pernah berjanji deh rasanya. Pak ada screenshotnya Pak, ini loh. Oh, ada buktinya. Tapi kalau nggak ada kan kita bingung. Nah, beberapa orang saya selalu seperti itu ya, karena beberapa kali pernah saya temui, Pak nanti tolong ya servis di tempat ini. Tanggal berapa? Tanggal sekian, oke. Pas hari hanya ditelepon, waduh ada acara, waduh lupa, waduh pergi keluar kota. Loh kapan hari kan sudah berjanji. Nah iya mana janjinya nggak ada. Mateng wes, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Tapi kalau ada screenshot itu menjadi sebuah bukti. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poinnya adalah ada bukti tertulis. Ada bukti tertulis yang kuat. Ada sebuah peringatan yang Tuhan buat, yang kuat, yang menjamin bahwa nasib orang-orang percaya ini, nasib umat Tuhan itu ada di dalam genggamannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah hidup kita di dalam karya keselamatan Allah, bukankah itu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 11, saya membaca untuk kita semuanya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Lalu ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan sebuah jaminan yang Tuhan berikan. Sebuah peringatan, sebuah hal yang bisa diingat terus menerus dan ini berlaku terus menerus bahwa Allah melalui Yesus Kristus, Dia memberikan sebuah jaminan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak pernah ya seseorang itu menjamin sesuatu dengan harga yang lebih besar. Itu jarang sekali. Tidak pernah seseorang menjamin sesuatu dengan harga yang lebih besar. Itu jarang sekali. Ya kan? Misalnya aku nggak dekan HP. Ya kan? Itu kan mesti ada, atau aku pinjem uang misalkan 10 juta. Terus jaminannya apa? Jaminannya kalau 10 juta nggak tak lunasi, rumahku itu yang harganya 1 M itu ambilin. Nggak mungkin gitu ya.
Nah, mungkin jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Biasanya jaminan itu selalu nilainya lebih rendah daripada apa yang dijaminkan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita melihat Allah itu enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Allah tidak tanggung-tanggung dengan rencananya. Sehingga apa? Jaminan yang Allah berikan kepada orang percaya itu siapa? Pribadinya Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Jaminan ini Bapak Ibu menyadarkan kita bahwa yang membuat keselamatan kita menjadi pasti itu bukan terletak pada kekuatan kita, tetapi pada Allah sendiri. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu memiliki satu jaminan yang kuat, yaitu Allah sendiri, bukan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran atas betapa besar, luar biasanya jaminan yang Allah berikan, seharusnya itu membuat setiap orang itu percaya dan mengucap syukur. Kita ini boleh bersikap tenang dan tidak ragu bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu aman di tangan Allah yang memegang kita erat-erat. Kita itu aman di tangan Allah yang memegang erat-erat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan ini bukanlah anugerah yang murahan Bapak Ibu. Jaminan ini bukanlah anugerah yang ya begitu saja terus membuat kita itu ya sudahlah aku bisa hidup sembarangan karena jaminannya sepele. Enggak. Tetapi jaminan ini adalah jaminan yang berharga. Allah sendiri menjaminkan dirinya untuk memastikan keselamatan kita. Walaupun kekuatan kita ini tidak seberapa, mari kita dengan segenap hati menjaga kekudusan hidup, kesetiaan kepada firman yang telah menjadi jaminan kita. Lalu yang ketiga, kita akan belajar di dalam bagian itu. Tuhan itu menyayangi orang-orang benar secara khusus. Jadi perbedaan pertama tadi mendengar dan memperhatikan. Dia tahu betul, Tuhan tahu betul apa yang dialami oleh umatnya dan Tuhan memahami itu. Tuhan pernah mengalami itu. Yesus pernah mengalami itu. Yang kedua, Tuhan memberikan sebuah jaminan bagi umatnya. Lalu yang ketiga, Tuhan menyayangi orang-orang benar itu secara khusus. Ayat yang ke-17 sampai 18. Di sana dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayat yang ke-17 sangat jelas ya. Di sana dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka itu siapa? Orang benar. Kesayanganku sendiri, kesayangan siapa? Allah sendiri. Bukan hanya menjadi kesayangan, tetapi juga akan mengasihi mereka. Itu ibaratnya seperti bapak yang mengasihi anak-anaknya. Bukankah ini menjadi sebuah hal yang sangat kuat yang menunjukkan kepada kita betapa Allah menyayangi orang-orang benar secara khusus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua gambaran yang tadi sudah saya sebutkan. Dua gambaran bagaimana Allah itu menyayangi umatnya. Ya, milik kesayangan. Ya, milik kesayangan. Nah, kata ini kalau di dalam Perjanjian Lama itu tidak banyak muncul. Ya, ada sekitar 8 kali di seluruh Perjanjian Lama dan seringkali kata kesayangan itu selalu ditujukan kepada siapa? Kepada Israel. Kepada umat kesayangannya, umat kesayangan Tuhan. Dan ini biasanya dikontraskan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Keluaran 19, Ulangan 7, Ulangan 14 dan Ulangan 28. Ada sebuah kontras yang sangat besar antara bangsa yang disayangi Allah dengan bangsa yang tidak disayangi Allah. Dan mereka akan menjadi milik kesayangan. Lalu bukan hanya itu saja. Di sini dikatakan anak kesayangan. Anak kesayangan.
Nah, yang menarik di dalam bagian ini, gambaran anak kesayangan ini ya, ini adalah gambaran kasih seorang bapak ke anak. Ya, dan sering berkaitan dengan apa? Belas kasihan yang ada hubungannya dengan kehilangan sesuatu atau seseorang yang dipandang berharga. Jadi contohnya begini, anak kesayangan itu contohnya itu pada waktu putri Firaun itu melihat bayinya Musa. Itu kan terapung-apung begitu kan. Lalu putri Firaun itu bilang, waduh sayang ya anak ini kalau nanti dibiarkan akan mati begitu. Jadi apa ini namanya bukan mengasihi begitu, tapi menyayangkan. Kalau Bapak Ibu gambarannya kalau Bapak Ibu punya sesuatu barang yang Bapak Ibu begitu kasihi, begitu berharga, begitu bernilai, terus itu hilang begitu. Bapak Ibu akan, waduh sayang ya padahal ini barang yang begitu berharga gitu. Nah gambarannya itu seperti itu, sayangnya itu seperti itu. Ya. Lalu juga kalau contoh lain misalkan begini. Pada waktu Daud itu kan dimusuhi Saul ya. Itu Saul itu kan wah berapa kali tuh ngejar-ngejar Daud mau membunuh Daud. Nah suatu ketika pada waktu Daud ini memiliki kesempatan untuk membunuh semua orang-orang yang berpihak pada Saul. Nah termasuk anak-anak Saul ya pada waktu itu mau dibunuh, ya kan? Ada satu orang di situ dikatakan Daud menyayangkan anak tersebut. Siapa? Mephiboset. Mephiboset pada waktu itu tidak dibunuh sama Daud. Kenapa? Karena Daud menyayangkan anak ini. Sayang ini kalau anak ini dibunuh, sayang. Lalu dia menyelamatkan, tidak dibunuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dimaksud di dalam bagian ini. Jadi Allah itu bukan hanya mendengar, memperhatikan, Allah itu bukan hanya memberikan sebuah jaminan melalui dirinya sendiri, tetapi Allah itu juga mengasihi, menyayangi, menempatkan kita itu sebagai milik kepunyaannya yang begitu dihargai. Dan gambaran yang menarik lagi di dalam bagian ini, gambarannya itu adalah bapak terhadap anak. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tapi bapak terhadap anak yang melayaninya. Anak yang melayaninya, anak yang berbakti kepada bapak itu. Nah satu penegasan di dalam bagian ini, kalau kita melihat anak di dalam bagian ini sekali lagi pasti gambarannya secara budaya pada waktu itu adalah anak laki-laki. Karena itu adalah anak yang dibanggakan pada waktu itu, laki-laki. Tapi bukan hanya anak laki-laki ya. Anak laki-laki aja sudah dibanggakan, tapi di situ dikasih keterangan anak laki-laki yang melayani bapaknya di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan ya. Anak yang melayani dia, menyayangi anaknya yang melayani dia. Ada anak, itu jelas anak di sini laki-laki, ini sudah kesayangan, tapi melayani dia. Itu menjadi poin plus dari anak ini. Nah maksudnya apa? Kenapa bagian ini menegaskan bagian anak yang melayani dia? Nah kalau kita melihat agak mundur ke belakang, kita itu kan menemukan ya bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu melakukan sesuatu kepada Tuhan, dia kan pernah ngomong begini, sayang percuma melayani Tuhan, gak ada untungnya. Percuma beribadah kepada Tuhan, enggak ada untungnya. Kalau Bapak Ibu mendengar ucapan seperti ini, ya misalkan nih saya ngobrol sama Bapak Ibu, terus saya ngomong begini, aduh percuma aku membantu kamu, percuma aku bekerja di rumahmu, gak ada untungnya sama sekali. Bapak Ibu bisa menebak apa yang saya pikirkan? Berarti saya mentalnya mental apa? Apa? Bisnis, betul. Mental seorang pekerja, ya kan? Relasinya itu apakah antara anak yang melayani bapaknya atau relasinya seorang hamba, buruh yang melayani tuannya. Kalau ada orang ngomong, aduh percuma kerja di tempatmu, gak ono untungnya blas. Relasinya apa? Antara
hamba dan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini menarik sekali, penulis Alkitab ini mengkontraskan nih. Pada waktu di sana dikatakan Allah itu akan menyayangi mereka seperti Bapak sayang kepada anak plus yang mengasihi dan melayani dia. Itu ingin menunjukkan bahwa bangsa ini, mereka orang benar, itu adalah memang orang-orang yang memiliki relasi dengan bapaknya itu seperti orang tua. Antara anak dan bapak yang memberikan pekerjaan pelayanan itu yang tidak mengharapkan upah. Ini yang ingin ditegaskan. Ini berbeda sekali dengan mentalnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang protes, yang tidak mengenal Tuhan, mereka bekerja itu untuk mendapatkan upah. Makanya saya membuat sebuah perbedaan begini. Kalau relasinya bapak dan anak, ya, seorang laki-laki yang berbakti dan menghormati, ya mereka tidak akan pernah berpikir nanti aku upahnya apa ya, nanti bagaimana ya begitu. Tapi kalau relasinya itu antara majikan dan karyawan, nah konsepnya ini pasti akan berpikir untungnya apa. Aku mendapatkan apa kalau aku melakukan ini dan itu. Nah ini sebuah perbedaan yang sangat jelas di antara mereka. Nah pemikiran semacam ini sekali lagi menunjukkan bahwa mereka melihat relasi dengan Allah, ya mereka yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka melihat relasi dengan Allah itu sebagai relasi majikan karyawan. Yang dipentingkan itu hanya upah keuntungan. Dan hal ini tidak akan terjadi jika mereka melihat relasi mereka itu sebagai Tuhan, dengan Tuhan itu sebagai bapak dan anak. Ini yang terjadi pada waktu itu. Makanya saya mengatakan, kita ini kalau diberi satu kesempatan untuk melayani Tuhan, maka itu sebagai wujud penghormatan kepada Dia sebagai bapak kita. Tanpa memusingkan apa? Keuntungan dari tindakan tersebut. Yang penting kita melayani karena kita melayani bapak kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18 sekali lagi mengajarkan betapa Tuhan itu mengasihi orang-orang benar. Dia menyayangkan kita. Dari waktu ke waktu dia membuktikan bahwa dia itu sungguh menyayangkan kita. Dan kalau kita melihat apa sih bukti terbesar Allah menyayangkan kita. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Bukti tak terbantahkan bahwa Bapa menyayangkan kita adalah ketika Dia tidak menyayangkan anaknya. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Selama ini mungkin kita merasa, apa sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya? Apa bedanya saya dengan orang-orang yang beragama lain? Toh sama aja. Atau mungkin selama ini kita bertanya sama Tuhan, Tuhan maksudmu apa sih? Kenapa seperti ini? Tuhan saya sudah berdoa loh, puluhan tahun, tapi Tuhan tidak menjawab. Atau mungkin kita mengalami sesuatu yang bertanya-tanya, Tuhan maksudnya apa dengan semua peristiwa yang aku alami ini? Tapi percayalah Bapak Ibu, tidak peduli ada banyak hal yang Tuhan izinkan, entah itu pergumulan yang berat, entah itu sakit, entah itu apapun itu, pergumulan rumah tangga. Mari kita belajar dari Maleakhi 3 ayat 16 sampai 19 sampai 18 ini. Tuhan mendengar dan memperhatikan kita. Dia pernah bergumul seperti itu. Yesus juga paham betul. Tuhan tahu apa yang kita rasakan pada waktu kita berdoa. Lalu sepertinya tidak ada jawaban. Tuhan Yesus pernah mengalami itu. Tuhan memberikan jaminan yang kuat. Dia sendiri yang menjadi jaminan ketika Roh Allah, Roh Kudus diberikan pada kita. Dan Tuhan
menyayangkan kita sebagai anak-anaknya ketika dia tidak menyayangkan anaknya sebagai korban di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Ada banyak pertanyaan, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Tetapi pada saat pagi hari ini biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menghiburkan dan meneguhkan kami. Kami memiliki Allah yang sama. Allah yang mendengar dan memperhatikan umatnya. Allah yang memberikan jaminan. Allah yang tidak akan pernah melepaskan genggamannya bagi kami. Allah yang menyayangi kami. Allah yang menganggap kami sebagai anak-anaknya. Tuhan, terima kasih. Tolong kami ketika kami menjalani realitas di dunia ini. Kami tetap optimis bahwa ada Tuhan yang menggenggam kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Kami menyerahkan di antara kami yang mungkin pada saat ini sedang bergumul, sedang bertanya seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Boleh dikuatkan, boleh dilegakan, karena kami memiliki Allah yang sama, Allah yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang meneguhkan hati kami untuk terus condong dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang kami alami. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan ke liturgus. Sebagai respon atas kebaikan Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik kita bagi Tuhan. Ayat persembahan pada minggu ini diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat amplop yang telah diberikan di depan tadi dan kemudian dikumpulkan di kotak persembahan di depan, ataupun lewat rekening yang ada di amplop, belakang amplop, maupun melalui kiris yang ada di amplop itu ataupun di belakang layar. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita melihat warta gereja minggu ini. Hai, salam sehat untuk kita semua. Seperti kita ketahui, angka penyakit demam berdarah di Indonesia akhir-akhir ini meningkat dengan drastis. Bahkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan hal ini juga terjadi di beberapa negara lain di dunia. Bahkan angka kematian juga meningkat dengan tajam. Ada apa sih dengan penyakit demam berdarah ini? Apakah ini suatu penyakit endemi baru atau suatu pandemi? Ataukah ini hanya penyakit lama yang angkanya naik karena ketidaktahuan atau keteledoran kita? Karena dari itu, kami dari tim Diakonia Rekinden dan dari STT Amadius, kami mengadakan suatu survei kecil-kecilan untuk membuktikan kecurigaan kami. Apakah orang-orang di Indonesia ini pada umumnya atau para jemaat mengetahui hal yang benar mengenai demam berdarah ini? Ternyata dari survei yang kami lakukan, kami dapatkan hasil. Memang ada orang yang tahu, tapi juga tidak sedikit orang yang sok tahu. Juga tahunya salah atau setengah tahu. Oleh karena itu, kami memutuskan bekerja sama dengan PT Takeda Indonesia untuk mengadakan suatu forum edukasi interaktif tentang demam berdarah. Di acara itu, nanti saya dan tim akan membawakan suatu ceramah yang tentunya lengkap, jelas,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan besar harapan kami di acara itu nanti para peserta akan mendapatkan informasi yang benar-benar benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga boleh bertanya apapun mengenai demam berdarah selama ini yang masih menjadi keraguan, menjadi mitos atau fakta, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan lain. Kami tunggu untuk kehadirannya di acara tersebut. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Jadi sebetulnya sejak REK, dulu namanya GKRI Exodus, didirikan oleh pendeta yang lama, pendeta Budi Asali dan para pengurus yang lama. Mereka punya harapan mendirikan sebuah sekolah teologi awam. Nah, pada waktu saya jadi gembala pertama, kemudian mulai mempersiapkan semuanya. Jadi akhirnya start oleh anugerah Tuhan terbentuk. Setelah beberapa tahun ada di REK. Start itu kan bagian dari target 25 tahun ya, sejak 2005 sampai nanti 2030. Itu salah satunya target kita di bidang teaching adalah memiliki sekolah teologi awam, dan oleh anugerah Tuhan sudah terwujud. Nah, begitu sudah terwujud, berarti kita harus melangkah lebih lanjut lagi. Nah, kalau pertanyaannya mengapa masih butuh SDT Amadius? Karena beda. Bedanya adalah pertama, tingkat kedalaman studinya berbeda. Kalau di SDT Amadius itu lebih mendalam, lebih akademis daripada yang ada di Start. Yang kedua adalah beda formatnya, platformnya. Kalau di Amadius itu kan ada yang onsite, ada juga yang online. Tapi kalau yang di Start ini murni online dan sifatnya juga lebih fleksibel. Jadi orang mendaftar satu kelas, nanti bisa menonton video selama durasi tertentu. Pertama karena ada keunikan yang kita mau tawarkan melalui SDT Amadius, yaitu misalnya pola pemuridan. Kita tahu banyak SDT di Indonesia, hampir semuanya polanya itu kan asrama penuh dengan aturan, hierarkis dan sebagainya. Nah, menurut saya ini pola-pola tradisional yang harus ditambah dengan pemuridan kelompok kecil, sehingga mahasiswa belajar untuk otentik, terbuka, melihat relasinya itu bukan dalam konteks yang legalistik gitu. Dan kelompok pemuridan ini memungkinkan untuk menghidupi Injil dengan lebih baik. Itu keunikan SDT Amadius yang saya lihat tidak banyak SDT lain yang menawarkan itu. Lalu juga dari sisi fokus studinya ada biblical preaching dan apologetics. Jadi masing-masing SDT punya kelebihan sendiri-sendiri karena keunikannya berbeda. Tapi kalau Amadius lebih fokus ke biblical preaching dan apologetics. Itu alasan pertama mengapa perlu bentuknya SDT, karena mau menawarkan keunikan di antara SDT yang lain. Yang kedua adalah masalah efisiensi dan efektivitas. Kalau kita mau mengubah banyak hal, kalau kita mau berdampak luas, maka salah satu cara adalah mencetak hamba Tuhan. Sehingga nanti masing-masing hamba Tuhan ini punya jemaat, let's say kita punya 100 mahasiswa gitu, masing-masing mahasiswa punya 100 jemaat, berarti kita sudah berdampak kepada 10.000 orang. Nah, itu masalah efisiensi dan efektivitas. Mari turut bersama hadir dalam ibadah perayaan HUT REK ke-32. Sabtu 27 Juli, Open Rekis pukul 5:30 malam dan Open Gate pukul 6 malam di REK Galaxy Mall, Surabaya. Pastikan Anda mendaftar di link berikut ini. Hi, I'm Jean and I'm from REK Darmo. I went to Camp Gap not sure what to expect. Gospel and pain didn't sound like fun. And I can't say the retreat was fun, but it was helpful. The purpose of Camp Gap is to help us reflect on our experiences, maybe especially focusing on our early years, and to address any unresolved issue like trauma or pain or unforgiveness. There were 12 sessions addressing issues like our identity, the impact of mothers and fathers, forgiveness, and the teaching was very helpful.
After almost all the sessions, we broke into small groups to share our experiences. I think we all learned to be authentic and open with each other. And the blessing was that we could pray and be prayed for. We could give our hurts, our unforgiveness, our sin to God and ask for healing, for forgiveness, and for grace to forgive those who had hurt us. We also got to know one another better, and that was very special. For those who hadn't experienced particular trauma or pain growing up, it was still good to have time to step back and to reflect on our relationship with God and see if there was anything that was hindering our spiritual growth. I would recommend Camp Gap as a time of spiritual refreshing and growth in our relationship with God and with our brothers and sisters in Christ. Hai, saya Clara dari Rekmer. Saya bersyukur bisa mengikuti Camp Gospel and Pain. Di dalam camp ini, saya menemukan bahwa ternyata saya banyak menyimpan kemarahan di hati saya, sehingga itu berdampak meresponi kebaikan Tuhan di hidup saya. Saya juga sangat bersyukur di dalam camp ini, saya menemukan komunitas yang autentik, suportif, dan konstruktif di dalam Kristus, sehingga saya bisa bercerita banyak hal tanpa takut dihakimi, tanpa takut ditolak, bahkan dipermalukan. Saya diterima dan merasakan kekeluargaan di dalam komunitas ini. Harapan saya, kiranya banyak anak-anak Tuhan yang di gereja tidak hanya memberi diri di dalam pelayanan-pelayanan di gereja, tetapi benar-benar mau dipulihkan sampai ke akar-akarnya di dalam Kristus melalui Camp Gospel and Pain ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom God's People, nama saya Dave. Nama saya Eva. Kami dari Rek Galaxy Mall. Bulan ini kami baru saja menyelesaikan Camp Gap. Dan camp ini banyak memberkati kami. Ya, selama 3 hari penuh kami banyak belajar dan melakukan refleksi tentang hidup kami, bagaimana kami berusaha merengkuh dan mengendalikan berhala kami dan mengalami pemulihan dalam Kristus melalui Injil. Dan juga karena kami adalah pasutri dan juga orang tua, camp ini membawa signifikansi yang lebih untuk kami. Salah satu topik penting yang dibahas di camp ini adalah pengaruh orang tua. Ketika kami melakukan refleksi tentang bagaimana ortu kami membesarkan kami, maka secara langsung ini berfungsi sebagai panduan kami bagaimana kami harus membesarkan anak-anak kami. Ya, betul sekali. Selain kami mengalami penyegaran dan pemulihan, kami juga dibekali ilmu parenting yang sangat baik dan gospel center. Jadi, kami ingin mengencourage rekan-rekan sekalian yang telah menyelesaikan DG1 untuk segera daftar camp gap terdekat. Kami yakin rekan-rekan akan sangat terberkati, karena bagi kami camp ini sangat life-changing. Selamat menjalani camp gap untuk rekan-rekan yang belum atau akan menjalani, Tuhan memberkati. Ikut camp gap, serius dipulihkan. Shalom, saya John dari Rek Darmo. Saya baru saja menyelesaikan camp gap di awal April lalu, dan mau membagikan pengalaman saya. Pertama, Camp Gap bukan kegiatan pendalaman Alkitab dan studi teologi yang mendalam. Camp Gap bukan KKR, full worship session, ataupun full sharing kesaksian. Ini bukan acara khusus untuk orang tua saja, juga bukan untuk profesional muda saja, ataupun untuk anak kuliahan saja. Lalu apa dan ngapain di Camp Gap ini? Ibarat sebuah lagu, jika MSK adalah lirik, DG adalah musik atau iringan instrumen, maka Camp Gap adalah mixing mastering. Dengan mixing mastering, sebuah lagu terdengar lebih enak karena frekuensi-frekuensi yang tidak enak sudah dieliminasi atau dibereskan. Begitu pula dengan Camp Gap yang merupakan lanjutan dari MSK dan DG. Ada banyak topik yang akan dibahas bersama, baik dalam grup besar maupun grup kecil, terkait dengan berhala yang kita miliki, peran orang tua atau lingkungan di masa lalu yang mempengaruhi berhala dalam diri kita. Ada akar yang harus dibereskan, di mana Injil menjadi jawaban atas itu semua. Di dalam Camp Gap, saya belajar untuk mengidentifikasi akar dari berhala dalam diri saya belajar untuk terbuka dengan teman-teman DG saya juga menyadari bagaimana Kristus dalam kisah-kisah di Injil juga memahami dan merasakan pergumulan saya. Injil memberikan kedamaian bagi saya yang tidak sempurna ini. Saya men-encourage teman-teman yang sudah menyelesaikan DG untuk juga turut berpartisipasi dalam Camp Gap. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week.
pendaftaran. Ya, Bapak Ibu bisa ngomong aja, tolong daftarin saya atas nama siapa, begitu nanti ada yang akan bertugas, begitu ya. Jadi silahkan mendaftarkan ini karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan barcode atau ya semacam barcode dan panitia akan scan ya. Bapak Ibu tinggal tunjukkan, scan, tunjukkan. Jadi benar-benar yang datang adalah yang sudah registrasi. Lalu yang berikutnya mengenai pemuda, besok Sabtu temanya adalah berkaitan dengan hubungan orang anak dan orang tua, bagaimana menyikapi ekspektasi dari orang tua terhadap anak. Nah, mari para pemuda bisa mengikuti acara ini hari Sabtu pukul 6:30 di tempat ini. Nah, itu saja yang saya tegaskan. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan persembahan, dan kita juga berdoa untuk krisis air di dunia. Lalu juga doakan untuk para pelayan, para hamba Tuhan yang ada di REK, biarlah Tuhan juga yang menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih sampai detik ini kami bisa merasakan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami memberikan persembahan ini. Biarlah ini menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Kami semua yang sudah memberikan, Tuhan yang akan terus menolong dan menopang kami. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan kami secara khusus di beberapa daerah yang mengalami krisis air bersih. Kami berdoa menyerahkan biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan menolong. Kami berdoa menyerahkan untuk aparat pemerintah di dalam mengantisipasi atau menyalurkan bantuan. Bila Tuhan berkati, bantuan air bersih boleh tepat sasaran terutama di daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Secara global kami juga melihat krisis air bersih menjadi sebuah ancaman bagi umat manusia. Karena begitu banyaknya polusi, begitu banyaknya hutan-hutan yang ditebang. Tuhan ampuni kami. Biarlah Engkau yang akan sekali lagi memberikan kesadaran kepada kami, kemampuan kepada kami untuk kami boleh menjaga lingkungan kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami bertanggung jawab dengan kebersihan, dengan keasrian lingkungan yang Tuhan percayakan untuk kami urus di sekitar kami masing-masing. Kami tidak sembarangan membuang kotoran ataupun limbah ataupun apapun yang bisa mencemarkan air yang ada di lingkungan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan pada saat ini kami menyerahkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berdaulat, Engkau yang akan mengatur segala sesuatunya dan kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik bagi bumi ini. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan untuk para hamba Tuhan, para pelayan di tempat ini. Biarlah Engkau juga yang akan menolong dan memberkati di tengah-tengah kelemahan kami. Kami hanya memohon bimbingan dan tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya engkau akan kembali ke tempat masing-masing dan biarlah Allah Tritunggal yang akan menolong dan memberkati. Kiranya Allah Bapa yang akan memberikan pertolongan dan berkat. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus
melimpahkan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus juga senantiasa menyertai kita, hadir di dalam hati kita hari lepas hari, memberikan hikmat, memberikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi engkau, dan terimalah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.